utama teknik sipil untuk pagi ini menjawab soal-soal UAS di sini. Yang satu ada pertanyaan itu, sebuah bangunan rumah tinggal tradisional di kawasan pegunungan akan direhabilitasi. Bangunan ini menggunakan konstruksi utama dari kayu termasuk kolom, balok, dan atap, namun terjadi penurunan kekuatan struktur karena usia kayu yang sudah mencapai 25 tahun, paparan cuaca ekstrim. Di sini ada pertanyaan, yaitu sebagai seorang calon insinyur sipil, Anda diminta memberikan analisis dan rekomendasi teknis dalam bentuk esai terkait hal-hal berikut. Di sini ada poin-poin, ada 4 poin, yaitu identifikasi jenis-jenis kayu yang umum digunakan dalam konstruksi bangunan di Indonesia dan jelaskan karakteristik fisik dan mekanik yang relevan untuk struktur, yaitu kolom, balok, dan atap. Nomor 2 yaitu jelaskan kerusakan yang umum terjadi pada kayu sebagai bahan bangunan serta faktor penyebabnya dalam konteks bangunan tersebut. Nomor 3 yaitu usulkan bahan pengganti atau alternatif kayu dan jelaskan alasan teknis pemeliharaan atau dari segi kekuatan, ketahanan, keberlanjutan, dan biaya. Nomor 4 yaitu jelaskan strategi pelindungan atau perawatan kayu agar lebih tahan lama jika material kayu tetap digunakan untuk rehabilitasi. Oke, untuk jawaban pertama yaitu di sini soal nomor 1 yaitu rumah tradisional di kawasan pegunungan yang menggunakan material kayu sebagai struktur utama mengalami penurunan kekuatan akibat faktor usia, kondisi iklim, dan gangguan organisme perusak. Untuk merancang proses perbaikan diperlukan kajian menyeluruh mengenai jenis kayu yang digunakan, bentuk kerusakan yang terjadi, opsi material pengganti, dan cara-cara pemeliharaan agar kayu lebih tahan lama. Oke, untuk poin 1 yaitu jenis-jenis kayu konstruksi yang umum di Indonesia dan karakteristiknya. Ada beberapa jenis kayu yang lazim digunakan dalam konstruksi bangunan di Indonesia, memiliki ciri fisik dan kekuatan mekanis yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu yaitu kayu jati atau Tectona grandis, memiliki sifat fisik yaitu serat lurus dengan warna coklat, kemasan, dan struktur halus. Untuk kekuatan mekanik yaitu tergolong sangat kuat, tahan lentur dan tekan. Mor kurang lebih 110 MPa, Moy kurang lebih 13.000 MPa. Untuk ketahanannya yaitu tahan terhadap cuaca dan serangan rayap, ideal untuk elemen struktural utama seperti kolom dan balok. Untuk kayu merbabu yaitu atau disebut dengan insbijuga, yaitu mempunyai sifat fisik padat, keras, dan berwarna coklat tua. Untuk kekuatan mekanik, daya lentur tinggi, Mor kurang lebih 120 MPa, tahan kelembapan MOE kurang lebih 16.000 MPa. Untuk penggunaan yaitu cocok untuk rangka atap dan struktur horizontal yang menanggung beban. Kayu kamper mempunyai sifat fisik yaitu berbau khas, warna kekuningan, relatif ringan, dan untuk kekuatan mekanik yaitu kelas menengah, Mor kurang lebih 60-80 MPa, mudah dan juga mudah dikerjakan. Penggunaannya yaitu umum dipakai untuk komponen atap, dinding, dan plafon. Kayu kelapa, sifat fisik yaitu terdiri dari lapisan dengan kepadatan berbeda, serat lurus, kekuatan, dan juga mempunyai kekuatan mekanik. Berbagian luar kayu keras cukup kuat, Mor hingga kurang lebih 80 MPa. Untuk penggunaan yaitu alternatif terjangkau untuk balok atau kolom ringan. Nomor 2 yaitu jenis kerusakan pada struktur kayu dan penyebabnya. Kerusakan pada kayu biasanya muncul akibat proses alami, kondisi lingkungan, serta aktivitas organisme perusak. Jenis-jenis kerusakan tersebut antara lain yaitu pelapukan atau disebut ROT. Penyebabnya yaitu serangan jamur akibat kelembapan tinggi atau paparan air terus-menerus. Untuk dampaknya yaitu untuk kayu menjadi lunak, mudah hancur, dan kehilangan daya dukung struktural. B yaitu investasi serangga, disebut rayap kumbang kayu.
Penyebabnya yaitu serangga penggerek kayu yang menyerang selulosa dan lignin. Dampaknya yaitu terjadi rongga-rongga kecil, keropos, dan kayu kehilangan kekuatan. C. Pecah dan retak atau disebut cracking. Penyebabnya yaitu perubahan kedap air dalam kayu yang menyebabkan pengembangan dan penyusutan berulang. Dampak retakan membelah serat kayu, mengurangi stabilitas dan estetika. D. Melengkung dan memutar, disebut warping atau twisting. Penyebabnya yaitu pengeringan tidak merata dan distribusi kelembapan tidak seimbang. Dampak posisi kayu berubah mempengaruhi posisi dan kekuatan sambungan. Nomor 3 yaitu material alternatif pengganti kayu dan keunggulannya. Jika penggunaan kayu asli tidak memungkinkan, maka penggantian dapat dilakukan dengan bahan lain yang memiliki performa teknis yang memadai. Baja ringan memiliki keunggulan tahan rayap, korosi dengan pelapisan ringan dan mudah dipasang. Penggunaan cocok untuk rangka atap, balok, dan struktur ringan lainnya. Biaya dan umur. Biaya awal lebih tinggi dari kayu biasa, tapi minim perawatan. B. Kayu laminasi atau disebut glulam. Keunggulan tersusun dari kelembaban kayu yang direkatkan lebih stabil dan seragam. Penggunaan digunakan pada balok dan kolom besar serta desain lengkung. Keberlanjutan lebih efisien karena memanfaatkan potongan kayu kecil. Bambu laminasi keunggulan ramah lingkungan, pertumbuhan cepat, dan kekuatan yang tinggi jika diproses dengan baik. Penggunaan cocok untuk struktur ringan dan komponen sekunder. Kita lanjut aja ya karena memakan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 kita langsung jawab aja. Pemerintah daerah berencana melakukan rehabilitasi rumah tradisional kayu sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan arsitektur lokal di Kalimantan. Proyek ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan fungsi rumah adat, sekaligus meningkatkan ketahanan struktural agar sesuai dengan kondisi lingkungan masa kini. 1. Daftar jenis kayu lokal dan karakteristik teknis. Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya hutan yang menyediakan berbagai jenis kayu untuk konstruksi. Berikut ini adalah beberapa jenis kayu yang lazim dipakai beserta sifat teknisnya. Yang A yaitu kayu ulin. Memiliki tekanan maksimum 70-100 MPa, tarikan maksimum kurang lebih 90 MPa, elastisitas sekitar 13.000 MPa, daya tahan sangat resisten terhadap layak air, jamur, dan kelembaban tinggi. Kegunaan umumnya digunakan sebagai struktur utama seperti tiang dan lantai karena ketahanannya yang luar biasa. B. Kayu meranti. Kuat tekan 40-60 MPa, kuat tarik sekitar 65 MPa, daya tahan cukup baik dan memerlukan perlindungan tambahan dari hama. Kegunaan digunakan untuk elemen ringan seperti dinding, plafon, dan rangka sekunder. C. Kayu bengkirai. Kayu tekan kurang lebih 60 MPa, kuat tarik kurang lebih 75 MPa. Ketahanan baik terhadap cuaca jika diawetkan. Kegunaan cocok untuk komponen seperti balok dan struktur sekunder lainnya. Untuk kesimpulannya yaitu kayu ulin ideal untuk struktur utama karena kekuatannya, sementara bangkirai dan meranti cocok digunakan untuk bagian yang tidak menanggung beban berat secara langsung. Nomor 2 yaitu kondisi awal struktur rumah. Mengacu pada kondisi umum ada di Kalimantan yang berumur kurang lebih 30 tahun dan terletak di wilayah dengan kelembapan tinggi serta banjir ringan. Evaluasi bangunan dapat digambarkan sebagai berikut. Tiang bagian bawah mengalami pelapukan akibat kontrak langsung dengan air dan tanah. Balok horizontal menunjukkan retak. Kelembapan struktur atap melengkung karena deformasi kayu dan beban angin atau hujan. Sambungan pasak tradisional mulai longgar akibat usia dan perubahan dimensi kayu. Untuk kesimpulannya yaitu kondisi struktur menunjukkan penurunan kekuatan yang signifikan di bagian bawah dan sambungan-sambungan
sementara beberapa komponen masih bisa diperkuat dan dipertahankan. Untuk strategi rehabilitasi struktur kayu, langkah rehabilitasi dilakukan dengan kombinasi perbaikan dan penggantian tergantung kondisi komponen masing-masing. Bagian struktur, yaitu tiang bawah, memiliki tindakan diganti sebagian. Alasan teknisnya yaitu terjadi kerusakan parah karena air. Dan pertimbangan biaya yaitu menurunkan biaya yang tidak mengganti semuanya. Balok pengikat yaitu diperkuat, masih bisa dipertahankan, hanya retak ringan, dan pertimbangan biayanya adalah lebih murah daripada pengganti. Rangka atap yaitu tindakannya diganti total, alasan teknisnya bentuk akan kekuatan sudah menurun, dan juga pertimbangan biayanya yaitu sangat efektif secara jangka panjang. Nomor 4 yaitu desain awal gambaran struktur utama komponen desain. Tiang kayu ulin diameter 15 cm dipasang pada umpak diberi plat logam untuk meminimalkan kontak dengan tanah. Balok kayu bangkirai ukuran 4-15 cm dengan sambungan diperkuat oleh plat baja ringan. Kuda-kuda atap menggunakan kayu meranti. Laminasi jarak antara kuda-kuda kurang lebih 1,5 meter. Desain segitiga simetris. Berikut desain struktur utamanya, bisa dilihat dengan gambar ya. Yang kayu ulin diameter 15 dipasang pada bantu umpak di balik plat. Ya, oke, sesuai deskripsi. Nomor 5 yaitu konsep keberlanjutan untuk material kayu. Upaya perbaikan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan agar penggunaan kayu tidak merusak lingkungan dan tetap tahan lama jangka waktu lama. Pemilihan bahan yaitu penggunaan kayu dengan legalitas resmi untuk sertifikasi SPLK. Untuk komponen sekunder, pilih kayu dari spesies yang cepat tumbuh atau bahan daur ulang. Pengawetan dan proteksi, lakukan pengeringan kayu dengan digunakan aplikasi bahan pengawet seperti brongkas atau CCA, ramah lingkungan, pelapisan permukaan dengan cat atau minyak, tahan cuaca atau UV. Lanjut aja soal nomor 3.